Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pramudita Sinta Dewi Puspitasari, Skom Mkom. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Diploma 3 Manajemen Informatika jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akan memaparkan bagaimana proses pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu workshop visualisasi data pada program studi manajemen informatika. Secara garis besar, saya akan membahas mengenai yang pertama adalah identitas mata kuliah, kedua adalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, dan referensi pembelajaran yang digunakan itu apa saja. Kemudian sistem pembelajaran dan metode pembelajaran dan sistem penilaian. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang identitas mata kuliah. Jadi, workshop visualisasi data merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Diploma 3 Manajemen Informatika dengan kode mata kuliah MIF 30708. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diampu pada semester 3 dengan bobot sebesar 4 SKS praktikum. Mata kuliah ini mendukung terbentuknya salah satu profil lulusan prodi, yaitu sebagai data analis. Di jurusan Teknologi Informasi, khususnya pada program studi Manajemen Informatika, kami mengadopsi dua konsep pembelajaran utama, yaitu teori dan praktikum. Praktikum ini secara khusus dikemas dalam format workshop. Workshop visualisasi data tidak akan berjalan sendiri, namun workshop ini akan berkolaborasi dengan mata kuliah kecerdasan bisnis terapan, komunikasi visual, dan workshop sistem informasi. Sehingga nantinya akan menghasilkan satu proyek sebagai luaran dari metode Product Based Learning atau biasa kita sebut sebagai PBL. Produk tersebut nantinya akan ditampilkan pada pameran yang diadakan tiap akhir tahun ajaran. Baik, mata kuliah ini mencakup prinsip-prinsip dasar perancangan dan pembuatan visualisasi data berupa dashboard, sehingga dapat menghasilkan tampilan visual berupa grafis dari informasi data tertentu, yaitu berupa dashboard, yang dapat mempresentasikan data menjadi insight melalui grafik yang tepat, relevan, dan akurat untuk mendukung proses bisnis. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar terkait dasar-dasar pengolahan data dengan menggunakan Python dan penggunaan Power BI untuk membangun sebuah dashboard yang dapat memvisualisasikan data atau informasi tertentu. Output dari mata kuliah ini adalah sebuah produk dashboard visualisasi data untuk mendukung kegiatan PBL secara case study mitra yang dipilih oleh mahasiswa. Dan nantinya, produk tersebut ditampilkan pada pameran di akhir tahun ajaran. Capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada mata kuliah ini yaitu: yang pertama adalah mampu menguasai konsep teoritis matematis pada pengolahan data, khususnya statistik, struktur data, dan algoritma dan metode machine learning. Mampu menguasai konsep prinsip teoritis analisis data, khususnya algoritma dan pemrograman untuk pengolahan data. Kemudian, mampu menguasai konsep prinsip teoritis terkait kecerdasan bisnis, terutama pada statistik, basis data, algoritma pemrograman, dan visualisasi data. Kemudian, mampu melakukan pengolahan serta analisa data secara tepat dan efisien menggunakan statistik dan analitik tools untuk menghasilkan laporan. Kemudian, pola tren untuk mengambil keputusan sesuai dengan SKKNI. Kemudian yang terakhir adalah mampu melakukan identifikasi dan pemilihan metode pengolahan data secara jelas, ringkas dan menarik secara visual, dan menggunakan perangkat lunak visual data dan menghasilkan informasi sebagai alat bantu pengambil keputusan. Jadi pada intinya, dari mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menguasai konsep pengumpulan data
analisis data, pengolahan data, sampai dengan mampu menampilkan data secara visual dengan menggunakan Python dan Power BI. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini adalah, pada minggu pertama, mahasiswa akan mempelajari tentang pengenalan visualisasi data dan instalasi penggunaan tools yaitu Python, Jupyter Notebook, dan Power BI. Kemudian minggu 2 yaitu dasar-dasar penggunaan Python. Kemudian minggu ketiga, mahasiswa belajar tentang library NumPy dan Pandas. Kemudian minggu keempat, mahasiswa belajar tentang library Matplotlib dan Seaborn. Minggu kelima, belajar tentang data preparation. Kemudian minggu keenam, statistik deskriptif, dilanjutkan dengan minggu ketujuh, yaitu statistik deskriptif. Minggu ke-8, membuat pie chart, bar chart, scatter plot, and heat map dengan menggunakan Python. Minggu ke-9, pengenalan dan instalasi Power BI. Minggu ke-10, data preparation dan data relation. Kemudian dilanjutkan dengan data visualization. Kemudian di minggu 12 dan 13, mahasiswa mengerjakan proyek visualisasi data. Rencana evaluasi dari mata kuliah ini berawal dari hasil proyek team-based learning, yaitu dinilai dari business understanding, kemudian data preparation, kemudian analisa data dengan penggunaan library Python. Kemudian yang keempat adalah dashboard visualisasi data dengan menggunakan Power BI dan history control version GitHub. Kemudian yang terakhir adalah penilaian laporan dan presentasi. Pengerjaan proyek visualisasi data secara berkelompok sesuai dengan studi kasus dan mitra yang ditemukan, yaitu di sini dikhususkan untuk mitra UMKM. Bobot penilaian dari hasil proyek team-based project yaitu sebanyak 55%. Kemudian dari segi kognitif atau pengetahuan, dinilai dari presensi, kemudian tugas, presentasi mingguan maksud saya, kemudian laporan mingguan. Dengan bobot kognitif yaitu 45%. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, Business Intelligence Analytics and Data Science oleh Thurban Pearson, kemudian Storytelling with Data dengan penulis yaitu Cole Nussbaum, kemudian Visualizing Data dengan penulis adalah Andi. Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Workshop Visualisasi Data. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di pertemuan untuk awal semester ini di workshop visualisasi data. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa dengan aku. Selesai. Oke. Selamat datang di workshop visualisasi data. Jadi ini adalah perkuliahan di semester 4. Di perkuliahan workshop visualisasi data ini sebelumnya mungkin sebelum saya menyampaikan lebih lanjut tentang visualisasi data, ada yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menguasai konsep teoritis matematis pada pengolahan data, khususnya statistik, struktur data, algoritma, dan metode machine learning. Kemudian, mampu menguasai konsep teoritis matematis pada pengolahan data, khususnya statistik, struktur data, algoritma, dan metode machine learning. Kemudian selanjutnya ada CPL 5 yaitu mampu menguasai konsep prinsip teoritis terkait kecerdasan bisnis, terutama statistik, basis data, algoritma, pemrograman, dan visualisasi data. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu melakukan pengolahan serta analisa data secara tepat dan efisien menggunakan statistik dan analytic tools untuk menghasilkan laporan pola, tren, dan untuk mengambil keputusan sesuai dengan SKKN. Yang terakhir yaitu
mampu melakukan identifikasi dan pemilihan metode pengolahan data secara jelas, ringkas, dan menarik secara visual menggunakan perangkat lunak visualisasi data untuk menghasilkan informasi sebagai alat bantu pengambil keputusan. Baik, ini adalah minggu pertama untuk teman-teman. Semoga semangatnya masih membara ya. Jadi minggu pertama semangatnya masih on fire. Jadi hari ini kita ada capaian pembelajaran, yaitu harapannya adalah teman-teman mampu memahami pentingnya visualisasi data, mahasiswa mampu mengidentifikasi tool dan spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk instalasi Python, kemudian mahasiswa mampu mengunduh dan menginstal bahasa pemrograman Python di komputer masing-masing. Oke, selama perkuliahan ini nantinya kita berbasis referensi, yaitu yang pertama, yang paling utama adalah Business Intelligence Analytics and Data Science oleh Turban Person di sini. Kemudian selanjutnya hilang. Sebenarnya itu adalah buku dari Storytelling with Data. Jadi teman-teman bisa ini dari penulisnya adalah Paul Nussbaum. Jadi teman-teman bisa membaca ini di ruang baca nantinya. Dan juga ada Business Analytics dan Connection Driven Decision Support for Business Intelligence. Oke, sebelum saya melanjutkan, jadi di perkuliahan ini nantinya seperti biasa, jadi ada hasil proyek PBL begitu ya. Khususnya untuk visualisasi data ini nantinya akan berkolaborasi dengan mata kuliah lain, yaitu kecerdasan bisnis terapan, kemudian workshop sistem informasi, dan komunikasi visual. Jadi penilaian dari perkuliahan ini kita ambil dari hasil proyek. Jadi tim based project tadi teman-teman dinilai dari bagaimana kalian memahami business understanding, kemudian data preparation, kemudian analisa data dengan menggunakan library Python, kemudian dashboard visualisasi dengan menggunakan Power BI, kemudian ada historical version dari GitHub dan laporan. Nah, sebelumnya saya mau cek ombak dulu nih. Cek ombak dulu, ada yang tahu tentang visualisasi data? Coba, ada yang tahu di sini? Siva mungkin? Sepertinya ada sedikit yang tahu tentang visualisasi data. Ya. Menurut saya visualisasi data itu cara data itu yang telah dikelola untuk divisualkan sebagai bentuk data untuk digambarkan agar pengguna atau penggantikan data itu bisa memahami pola data yang ingin disampaikan. Oke, jadi pada intinya adalah bagaimana mengolah data agar bisa tersampaikan kepada halayak atau melihat data tersebut. Betul, kurang lebih sudah hampir 100%. Jadi mungkin teman-teman sudah belajar ya sebelumnya, sebelum di kelas ini. Bagus sekali, kita berikan aplaus untuk Siva. Kemudian kalau kita tangkap bahwasanya visualisasi data itu adalah mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan untuk agar mudah dipahami oleh halayak, kenapa visualisasi data itu krusial gitu? Ada yang tahu? Untuk mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan, betul. Ada lagi? Memberikan wawasan atau insight. Memberikan insight, betul. Memudahkan pemahaman dan analisis. Memudahkan pemahaman dan analisis. Ya, betul semua. Jadi pada intinya adalah memberikan insight, kemudian memudahkan pemahaman dan apa tadi Miss? Mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Jadi setelah memahami dengan mudah, dengan menggunakan visualisasi data nantinya pengambilan keputusan itu langsung cepat dan langsung tepat sasaran. Nah, mungkin teman-teman yang masih belum memahami, saya di sini akan memberikan gambaran bahasanya
ada studi kasus nih, misalkan kamu bekerja di perusahaan telekomunikasi di bawah unit customer relation. Jadi teman-teman di sini nantinya bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi di bawah unit atau di CR atau customer relation. Kemudian di unit ini tugasnya adalah menangani komplain customer dalam bentuk tiket komplain. Jadi singkatnya, pelanggan nantinya mengajukan komplain melalui website, yaitu satu komplain sama dengan satu tiket. Kemudian teman-teman ini kebetulan adalah nanti sebagai seorang HRD dan ingin mengajukan penambahan pegawai. Jadi teman-teman merasa kayak, oh kayaknya aku perlu mengajukan pegawai, udah mulai kewalahan ini pekerjaannya. Kemudian akhirnya HRD tersebut atau teman-teman menyampaikan ke bos, apa sih urgensinya untuk menambah pegawai, mengapa dibutuhkan tambahan pegawai, kayak gitu. Biasanya kalau sebagai karyawan gitu ya, menghadap si bos gitu ya, agak udah mulai deg-degan nih. Aduh, gimana ya, kamu nggak bisa jelasin, tapi sebenarnya butuh, tapi aku nggak bisa jelasin, kayak gitu. Terus teman-teman akhirnya balik nih, mencoba mencari alasan yang kuat melalui jumlah komplain tiket yang sudah ditangani. Namun dalam bentuk Excel ya, dan tabel tersebut tidak memberikan insight apapun. Tiket yang diproses semakin menurun dibandingkan tiket yang diterima. Dan setelah dicek, itu terjadi karena ada 2 pegawai yang resign di bulan Mei. Jadi di sini kelihatan ya, di bulan Mei ada di mana ketika ada tiket yang diterima atau permintaan dan diproses, itu ada perubahan atau perbedaan di sini. Jadi kalau di proses ini kita lihat di sini ada penurunan, sedangkan yang diterima itu tetap meningkat. Jadi ada gap di sini. Nah, dari situ kita bisa langsung melihat atau langsung bisa menganalisa bahwasanya ternyata di bulan Mei ada perubahan data atau perubahan receive dan proses. Nah, dari situ baru dianalisa kenapa kok di bulan Mei. Nah, setelah dianalisa ternyata yaitu ada 2 pegawai yang resign di bulan Mei. Jadi intinya adalah we are drawing in data but starting for knowledge. Jadi sebenarnya adalah kalau tadi kita lihat bahwasanya ada tabel-tabel gitu ya, teman-teman pasti banyak sekali yang melihat kalau sekarang zaman sistem informasi gitu ya, semenjak COVID sudah mulai banyak tuh sistem informasi yang bermunculan. Nah, dari situ ada data yang terkumpulkan, tapi data tersebut itu hanya sebuah Excel gitu ya. Hanya sebuah Excel yang berantakan, yang nggak bisa dibaca, apa sih pola atau informasi apa yang mau disampaikan dari Excel tersebut. Nah, itulah ada quote seperti ini. Jadi kita tenggelam dalam data, tapi kita kurang ilmu atau pengetahuan dari insight dari data tersebut. Padahal sebenarnya kalau pengen more insightful, more actionable, more engaging itu akan jadi punya impact yang lebih atau more impactful. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya visualisasi data itu sebenarnya kalau kita ibaratkan dalam permainan Lego, kalau kita main Lego itu yang biasanya berkeping-keping gitu ya, ada yang bentuknya L dan sebagainya, kayak gitu, macam-macam. Nah, Lego ini yang masih berpisah-pisah itu kita ibaratkan adalah raw data yang kompleks, data yang dari berbagai sumber. Nah, data yang kompleks ini kalau kita bermain Lego, nantinya kita susun begitu ya, mau pengen bikin rumah atau pesawat dan sebagainya, itu setelah kita susun itu adalah gambaran dari visualisasi data itu adalah penggambaran data ke dalam bentuk visual yang lebih interaktif guna memperkuat pengamatan dengan bantuan komputer pendukung. Nah, data itu sebenarnya kalau teman-teman mudahnya adalah kita kalau lihat dalam bentuk Excel seperti itu adalah data. Data itu tidak
masih belum bisa dikatakan sebagai informasi karena di dalamnya belum ada informasi yang bisa disampaikan. Oke, itu jadi puncaknya adalah kebijakan. Nah, mengapa data visualization itu penting? Coba deh teman-teman bandingkan antara satu ini dengan grafik sebelah kanan. Oke, jadi langsung dengan satu grafik ini kita bisa melihat ada data yang melenceng, yaitu ada di titik sebelah sini di tahun 1990. Nah, sebenarnya teman-teman mungkin nggak asing dengan grafik-grafik seperti ini. Cuman tidak semua orang punya pengetahuan untuk membuat grafik yang baik dan benar. Ada yang pintar matematika di sini? Dani pintar matematika? Oke. Ada yang pintar bahasa di sini? Ada yang pintar bahasa? Yang suka nulis? Suka bercerita? Nggak ada? Sifat. Lebih suka cerita tentang kehidupannya. Curhat begitu. Jadi sebenarnya waktu kita SMA, kita itu sering belajar atau mulai dari TK ya, step by step kita belajar tentang matematika sampai SMA semakin sulit begitu ya. Dan kemudian juga kita dari kecil juga belajar bahasa Indonesia, semakin dari TK, SD dan sebagainya kita naik level terus, dari yang awalnya belajar cuma bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kalau TK zaman sekarang udah dari TK udah belajar bahasa Inggris ya. Terus kemudian belajar untuk menceritakan dengan berbagai bahasa. Namun tidak ada mata kuliah atau mata pelajaran yang mengajarkan untuk gimana sih menceritakan data atau angka-angka dalam matematika tersebut dalam bentuk cerita begitu. Maksudnya menceritakan data. Ini adalah langkah penting dalam proses data science. Kita harus melihat beberapa aspek. Di sini adalah aspek yang pertama yang harus kita lihat adalah audiensnya. Audiensnya siapa? Begitu. Kemudian datanya gimana? Kemudian naratifnya kayak apa sih? Misalkan mau menceritakannya kayak apa? Kata-katanya dan sebagainya. Kemudian visualisasinya nanti mau dibuat seperti apa? Itu. Terus, oke. Tadi saya sudah menjelaskan visualisasi data itu kayak gimana. Kita sampai ke satu tema. Temanya itu adalah data visualization dengan beberapa grafik-grafik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada banyak yang mudah untuk menggunakan grafik ini. Di Excel ada, di Word ada, Microsoft ada, dan sebagainya itu banyak. Namun tidak semua punya skills untuk menggunakan grafik-grafik tersebut. Jadi sebenarnya dalam menggunakan grafik itu ada aturannya. Gitu. Kenapa ada aturannya? Karena itu sudah diteliti bahwasanya yang seperti ini cocoknya seperti ini dan sebagainya. Kalau pengen ngasih insight informasi kayak gini tuh cocoknya pakai ini dan sebagainya. Yang paling mudah adalah tabel. Tabel itu terdiri dari baris dan kolom, semuanya teman-teman tahu ya. Nah, tabel ini biasanya fungsinya untuk membandingkan variabel. Jadi tabel ini lebih tepat untuk menampilkan banyak informasi secara terstruktur. Tapi juga teman-teman jangan salah, tabel juga bisa membingungkan. Sama seperti di Excel ya, kalau semuanya sudah terlalu ramai begitu ya. Ada lagi contoh penggunaan grafik secara tidak tepat, yaitu di sini kita lihat bahwasanya ada survei how do you feel about doing science. Ini kurang tepat untuk jadi perbandingan, kan membandingkan antara pre dan post. Jadi kurang tepat. Nah, tepatnya mungkin kalau data yang tadi kita bisa gunakan grafik yang ini. Jadi kita bisa mudah, tentang kategori bosan nih. Ternyata yang pre 11%, yang post 12%. Kan baru kelihatan, ini kan kelihatan. Ternyata yang paling yang kita butuhkan biasanya kalau habis pelatihan kan excited gitu kan. Excitednya ternyata yang awalnya kayak underestimate sama pelatihan tersebut ternyata bisa bagus begitu.
Oke, kesimpulannya adalah ada beberapa aturan untuk menggunakan grafik. Jadi kalau semuanya penggunaan line distribution itu untuk individual parts untuk melihat secara garis besarnya. Oke, terus visualisasi data. Biasanya kita menggunakan Python di sini. Python itu mungkin teman-teman masih ada yang asing mungkin, tapi ada yang sudah kenal ya dengan Python. Python itu sebenarnya bahasa pemrograman yang mudah, tapi sebenarnya tingkatnya itu tinggi, tapi dia bahasanya masih manusiawi begitu ya. Yang dimana kita bisa menggunakan untuk struktur data, kombinasi dengan mengetik dinamis dan sebagainya. Jadi nantinya di perkuliahan ini, workshop ini kita akan berteman dengan Python, bukan berteman dengan ular, tapi bahasa pemrograman Python. Oke, karena perkuliahan sudah selesai, sebelum kita akhiri kita ada sedikit kuis untuk teman-teman. Kita mulai ya teman-teman. Acel memimpin ya. Ada 2 juara di sini, 3 juara. Tapi juara 1 sama 2 punya nilai yang sama. Hebat sekali ya. Acel sama Dani. Pelan-pelan. Ya, kita tepuk tangan untuk Acel sama Dani. Hebat sekali bisa menjawab ini 10 benar semua. Kemudian disusul juragan Gabek sampai di juragan. Dia mengaku. Siapa? Juragan Gabek? Juara 3 loh. Tadi ya. Oh, Bima nih antara. Baik, kita lihat ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi teman-teman kebanyakan bisa menjawab dengan benar, ternyata 12 orang semuanya bisa menjawab dengan benar, yaitu tujuan utama dari visualisasi data sudah jelas semua. Kemudian ternyata kita analisa nih, ternyata di sini yang paling banyak nggak bisa menjawab adalah di nomor 3, diagram batang paling banyak digunakan untuk apa? Untuk apa coba? Tadi yang benar yang banyak untuk apa? Semua kencang banget. Apa? Membandingkan, membandingkan antara 2 variabel gitu ya. Ini diagram pintaran digunakan untuk mengambilkan bagian-bagian dari keseluruhan. mengambilkan Bagian-bagian dari keseluruhan. bagian-bagian dari keseluruhan. Betul sekali. Oke, baik teman-teman. Kita nanti beralih ke BKPM ya. Kita punya BKPM. Saya lupa tadi menjelaskan bahwasanya kita ada BKPM yang nantinya ada di e-learning. Teman-teman sudah terdaftar semuanya di e-learning. Dan selain di e-learning kita juga punya bukunya secara cetak, tapi hanya terbatas mungkin di kelas-kelas dan di lab dan di ruang kerja. Oke, tugasnya adalah membuat kelompok dan mencari dashboard. Begitu. Baik, ada pertanyaan dari sini? Cukup? Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa dapat bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.